Ada Syekh Al-Asma'i namanya, Pak. Dia ulama di Baghdad. Jadi waktu dia naik haji, setelah menunaikan ibadah haji, mau ziarah makam Rasulullah ke Madinah. Rupanya malang nasibnya, Pak. Dirampok orang Badui dia di tengah jalan. Cuman, Bu, dia mengamalkan apa kata Rasulullah itu, Bu. Ucapkan salam baik kepada orang yang kau kenal ataupun tidak. Jadi kalau kita udah tahu, Bu, jumpa di masjid, nah mungkinlah orang non muslim, Pak, kan. Jadi ucapkan salam. Karena salah satu tanda hari kiamat, orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Nah, itu, Pak. Dan sekarang sudah banyak. Kita kalau udah kenal baru kita mengucapkan salam. Jadi Syekh Al-Asma'i lengkap mengucapkan salam, Pak, kepada perampok ini, Pak. Begitu dia terkejut langsung diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malangnya dijawablah oleh perampok itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata perampok ini, kau mau kemana? Aku mau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Tinggalkan barang-barang, keluarkan barang-barang. Tidak ada barang-barang yang berharga yang kau bawa. Pekerjaan kau apa memangnya? Aku guru ngaji. Di kampungku aku tuh guru ngaji. Apa yang dikaji itu? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Masa kau tidak tahu Al-Quran? Aku nanya kau, kata perampok nih. Tidak perlu kau nanya aku. Al-Quran itu firman Allah. Memangnya Allah itu berfirman? Iya. Acok bacakan satu firman Allah kepada aku. Nah, karena dia memang orang yang mengamalkan Al-Quran, Bu, ya, dibacakannya lah satu surah Al-Hujurat tuh, Pak. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan dan apa-apa yang dijanjikan. Mendengar tuh menggigil langsung, Pak, orang Badui ini. Kalau kita baca kan, Pak, menjadi orang dibuatnya, Pak. Makanya, Bu, ya, ada orang lewat tempat gelap makin dibaca ya kursi makin tinggi jin tuh, Pak, dibuatnya. Karena yang baca kita, Pak. Tauhid kita ini kan bermasalah, kita ini susah, Pak, kan. Nah, ini ulama cuman satu kata itu aja dibacakannya kan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan dan apa-apa yang dijanjikan. Ditanya oleh Syekh Al-Asma'i, kenapa kau menggigil? Betapa hancurnya aku. Udah jelas rezeki itu dari langit, aku mencarinya di bumi. Nah, itu maksudnya, Pak. Itu yang membuat dia ketakutan. Kenapa aku tidak meyakini Allah sudah mengatakan itu? Jadi kalau rezeki kita dari langit, buat aja apa yang Allah suka. Maka lancarlah rezeki kita di bumi. Tapi kebanyakan kan kita terbalik, mencari rezeki itu di bumi. Kalau mencari rezeki di bumi ini, Pak, kita harus menjilat orang, Pak. Siap, Pak, siapa? Oke, Pak, aman, Pak. Saya amankan, tenanglah, Bapak. Pokok Bapak selamat. Nah, itu caranya, Pak, kalau mencari rezeki di bumi ini susah, Pak. Kita harus ngikut orang. Tidak ada pertemanan ini yang abadi, Bu. Yang ada itu kepentingan abadi, Pak. Kalau nyari duit di bumi macam itu, Pak, kawan-kawan dihantam untuk mendapatkannya itu. Tapi kalau sempat kita yakin dengan ayat ini, Pak, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit rezeki Allah turunkan. Kerja baik-baik, ada hasilnya sedekah. Ada hasilnya bantu orang tua, bantu karib kerabat. Nah, ini namanya memancing rezeki dari langit, Pak. Cari di bumi apa enggak dagang, kita harus nipu, Pak, baru berduit kita. Kalau enggak dapat, Pak. Memang seperti itu, Pak, dan itu dianggap sebuah kecerdasan. Nah, itu kalau mencari di bumi. Akhirnya, Pak, bertobatlah perampok ini karena bacaan dari Syekh Al-Asma'i ini. Minta ajarkanlah dia, Bu, mengenal Islam, cara sholat. Kan Islam ini, Bu, kata Rasulullah kan simpel-simpel ya. Begitu orang sudah syahadat, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Sholat. Jadi tidak banyak gitu belece-belece itu ya, Pak, ya. Kalau sekarang kan sholat itu kalau tidak apa beda huruf, beda arti. Itu yang buat orang takut jadinya, Pak. Hati-hati baca Quran, beda huruf, beda arti. Udah jelas lidah kita lidah sambalado, Bu. Mana lah bisa kan tepat betul, Pak. Sampai nak mau anak-anak tadarus lagi belum puasa tuh. Ngapa kan tak tadarus? Muak nengok nenek itu salah aja bacaan dibuatnya. Nenek ini belajar tahsin, Pak.
Belajar tahsin itu Bu untuk supaya kita menempatkan makhraj huruf betul, tetapi tidak perlu pula harus ditekankan betul gitu Bu. Nah kan orang banyak kan kalau udah sholat tuh kita kalau tidak begini ini bahaya nanti nih kalau kita tidak begini itu yang membuat orang Pak takut dia jadinya. Rasulullah setelah kami masuk Islam belajar sholat. Ada harta kau zakat, bulan puasa kau berpuasa, ada rezeki kau naik haji. Kan gitu, simpel aja sebetulnya Pak, awalnya. Nah lambat laun nanti mulai sudah enak, sudah dekat, baru diajarkan yang lain-lain. Cinta dulu dibuat, penting orang cinta dulu. Nah setelah diajarkannya Bu, berangkatlah dia ke Madinah. Tahun depannya Syekh Al-Asma'i berangkat lagi. Begitu berangkat pas tawaf jumpa dia Pak, orang yang pernah merampok dia dulu tuh Pak, sedang tawaf, wajah udah semakin teduh. Ditanyanya lah Bu, kita pernah bertemu enggak rasanya? Iya, kita pernah bertemu, kau dulu yang mengajarkan aku. Karena wajah orang soleh itu kan berubah langsung Pak, dari kasar dulu bentuknya, rajin sujud, karena kan ketika kita sujud tuh Bu, darah yang membawa oksigen dari jantung masuk ke otak. Nah di belakang kening kita ini kan ada namanya neokortek. Neokortek itu Bu alirannya ke hati, makanya orang rajin sujud tuh Pak, hatinya bisa jadi baik. Kalau sering dia sujud, hati jadi baik. Macam hati bapak ibu nih lah kan baik nih Bu. Padahal bisa aja nonton ceramah di YouTube, hebat lagi Pak kan. Mau hadir di masjid, berarti kan baik hati bapak ibu. Cobalah tengok foto bapak ibu waktu dulu sama yang sekarang, saya yakin pasti ganteng sekarang Pak. Wajah udah teduh karena sering sujud. Dan itu ilmiah loh Bu. Jadi otak kita tuh kan ada 3. Di tengkuk namanya reptilian brain. Reptil, otak reptil. Di sini mamalia tua. Di belakang ini neokortek. Nah, yang baik itu neokortek nih Pak, yang di belakang kening nih. Jadi kalau dia sering kena darah yang membawa oksigen, nah alirannya ke hati. Makanya orang kalau rajin sholat lama-lama tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah maksudnya Bu. Rajin sujud. Jadi wajah udah jernih. Baru teringat dia pas diingatkan, bacakan lagi ayat yang kau bacakan dulu. Dibacakan lagi oleh ulama ini Bu. Tidak lama sudah dia mendengar bacaan itu menangis dia. Akhirnya wafat di pangkuan Syekh Al-Asma'i ini Pak. Jadi ketika ayat Al-Quran ini dibacakan oleh orang-orang yang mengamalkannya Pak, ternyata bobotnya besar Pak jadinya. Saya dulu pernah nengok kalau uji nyali di RCTI itu Pak, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu, ndak lari-lari setan tuh Pak, situ aja dia, santai aja dia Bu, dengar ayat kursi itu. Bahkan pernah Bu ya, di ruqyah pakai kursi, aku tahu bacaan itu Pak, ada Pak. Aku tahu bacaan itu, malah salah kau bacanya. Atau ulah jenis rupa belajar tahsin juga dia Bu. Sama dengan kita Pak, sepreman-preman kita kan pandai ngaji, pandai juga azan, sama aja Pak. Jadi ketika orang tidak berbobot dia amalannya membacakan itu, bagi dia biasa aja Pak. Tidak ada masalah sama dia Bu, tidak goyang dia. Tapi kalau orang yang mengamalkannya, dia membacanya, bobotnya baru besar ke diri orangnya dia.